Bisa, Pak. Silakan, Pak. Eh, soalnya saya pakai laptop tadi nggak bisa mikrofon saya. Eh, Selamat malam Pak. Pak, siapa lupa Hendrawan Saragi. Halo, bisa dengar ya? Bisa, Pak. Sudah terdengar Oke, oke, jelas. oke. Silakan. Langsung aja ya ke Pak Hendrawan ya. Pak Hendrawan, selamat malam Pak. Saya yang minggu kemarin nggak mengikuti sampai penuh karena kurang enak badan, jadi hanya mendengarkan saja. Pertama, yang minggu lalu kan Pak Hendrawan Saragi bicara soal kota-kota kuno ya, kota-kota kuno yang bagaimana sebuah kota kuno itu dengan berbagai daya dukungnya di situ ya, baik fasilitas maupun macam-macam. Tetapi kemudian saya kemarin belum mendapat penjelasan sih kenapa kota-kota itu menjadi mati gitu ya. Kemudian menjadi artefak-artefak sejarah seperti itu. Dan di kita apakah dunia modern juga di dunia modern mungkin bisa jadi kalau ada bencana alam dan seterusnya mungkin salah satu variabel ya untuk kota-kota itu menjadi mati gitu ya. Atau menjadi tapi kalau di Jawa modern kan ada kota-kota baru yang gagal juga gitu. Kota baru yang didesain apakah memang tidak lengkap daya dukungnya sehingga kira-kira sejarah kota-kota mati itu kira-kira apa yang jadi penyebabnya. Satu, yang kedua, apakah ini agak banyak ini, apakah kota itu kan tidak bisa didikte ya, artinya pertumbuhan kota itu hanya bisa distimulan, tapi nggak bisa didikte seperti pasar lah. Banyak orang buat pasar itu punya pasar gitu ya, dibuat kemudian malah sepi, malah yang tradisional yang dianggap tidak ya ala kadarnya gitu ya, ramai terus begitu ya, dinaikkan. Nah itu kan agak sukar didikte seperti pasar gitu ya. Yang kedua yang berkaitan dengan kota mati itu. Yang kedua itu mengenai kotoran kota. Saya ini bukan ahli perkotaan, cuma ya iseng-iseng. Ini tadi kan bicara ideal-ideal terus ya, tata ruang, air, ruang hijau dan seterusnya. Tapi di kota itu ada etalase yang disebut dengan kotoran kota, pemukiman kumuh, prostitusi pasti ada, perjudian. Nah, bahkan kalau orang bilang prostitusi itu seperti kamar belakang atau WC belakang sebuah kota, gitu ya. Sehingga kota itu tetap harus ada buang sampahnya. Kira-kira buang, saya nggak tahu itu sampah moral apa sampah, nggak tahu ya. Katakanlah tuh ada sampah, kalau sampah rumah tangga industri tempatnya gitu, sampah moral tuh gimana naruh tempatnya? Apakah memang eh, tempat kumuh, kemudian prostitusi itu bagian dari dampak buruk kota yang tidak terprediksi, atau seperti apa situasi itu kok? Tapi kok selalu jadi ada tuh barang-barang seperti itu gitu loh. Kalau nggak percaya nanti Pak tak ajak kemana-mana kalau tempat-tempat lokasi itu. Di kota saya di Bandar Lampung juga ada beberapa tempat yang dianggap tempat prostitusi itu ya di pelabuhan. Itu yang kedua Pak. Jadi yang ketiga, ini saya tertarik dengan soal kota yang berbasis kultur sebenarnya. Jadi di Korea sama Jepang itu kan Jepang banget kalau di kota itu, mau sendoknya, mau tempat duduknya itu khas kultur sana tuh. Di Korea, di Seoul juga sama. Yang itu bahkan sampai terjual di Indonesia gitu loh, kultur itu gitu loh. Sehingga memang gaya kita kan kayak sampai ke drama-dramanya kan tulisannya kan kalau nggak kultur Korea ya kultur Jepang itulah. Jepang itu daripada kartunnya mungkin ya. Kartun Jepang sama bentuk kartun Jepang sama kartun Barat juga beda bentuknya itu. Jadi dia rupanya kekayaan kultur itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa begitu ya. Bentuk kepala kartun Jepang sama kartun Amerika pasti beda gitu. Lonjong-lonjong kalau Jepang gitu kan. Jadi kekuatan kultur penting. Nah, tapi berkata dari Indonesia itu kira-kira kalau dengan multikultur seperti kita ini bagaimana? Di sana itu nggak bisa kan di Jepang itu ya Jepang ini cuma satu dengan saya kayak Cina ya banyak Cina lah tapi ya kira-kira ya ada ya kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah begitu ya. Ya kayak saya sini orang Jawa tapi di Lampung. Kemudian nggak ada yang di
Seoul juga sama, nyaris budayanya juga agak homogen gitu, jadi agak mudah gitu. Di Indonesia ini mungkin malah kalau dikembangkan Jawa nanti Jawa melulu kan. Masing-masing kota punya spirit itu. Kalau Solo itu the spirit of Java. Kalau Jogja itu apalagi saya nggak tahu. Pokoknya masing-masing punya itu punya klaim-klaim seperti itu. Soal kota yang berbasis kultur saya kira juga mungkin bisa dikembangkan dalam konteks yang lebih kecil lah. Saya kira gitu Pak Saragi. Ini agak panjang, mohon maaf ini. Ya bukan karena saya memang nggak paham soal perkotaan, tapi penasaran. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Monggo langsung dijawab Pak Saragi. Baik, terima kasih Pak Grace Bonugroho. Pertanyaan pertama Pak mengenai kematian kota-kota yang lama ya, itu memang banyak kenapa kota bisa mati, hilang begitu. Ya kalau untuk minggu lalu yang kita pelajari kota itu hilang atau mati, ya itu karena bisa jadi dihancurkan oleh perang, ya kan? Ya, jadi ada pasukan menduduki dan kemudian kotanya dihancurkan dan kemudian tidak dibangun lagi, itu juga bisa. Juga bisa kedua, kota itu bisa ditinggalkan oleh penduduknya karena tadi elemen kesejahteraannya tidak ada, begitu Pak. Misalnya kalau untuk sekarang ini ya kota-kota kita di berbagai tempat ya, tidak hanya di Jawa, di luar Jawa juga kota-kota yang ada itu anak-anak mudanya kan pergi Pak, bersekolah atau kuliah keluar daripada kampungnya begitu, sehingga di kota itu tidak ada lagi anak muda, ya sehingga yang tinggal hanya orang tua dan kemudian yang pekerjaannya petani karena sistem pertaniannya air irigasi tidak baik ya, kemudian beli pupuk mahal, banyak tikus dan lain-lain ya, ini pertanian sehingga tidak bertani lagi begitu. Nah itu, jadi kota-kota itu akan hilang ya kalau memang orang-orang aktor-aktor tadi tidak terjamin di sana gitu, hidupnya. Bisa saja nanti industrinya pergi dari tempat itu. Tadinya ada industri kalau kita buat industri yang tua begitu, old industry ya, seperti tambang begitu. Misalnya dia ada tambang timah atau tambang emas atau batu bara di tempat itu dulu ramai ya, kota tambang. Kemudian dia tidak ada lagi di situ yang bisa digali dan mungkin akibat daripada regulasi pemerintah sehingga dia merasa tidak menguntungkan di situ dan lain-lain ya, dia pergi sehingga tidak ada lagi orang di sana. Dan dulunya penduduk mendapatkan penghasilan dari tambang itu. Nah jadi kota-kota itu akan hilang ya kalau tadi orang-orangnya tidak sejahtera tinggal di situ. Dan itu juga sudah terbukti juga di Amerika juga seperti itu. Ada buku yang sering diacu oleh orang dari Jane Jacobs, The Death of and Fall of American Cities ya. Jadi contoh-contoh kota di Amerika saja itu banyak yang mati kotanya. Tanda petik ya, bukan berarti orangnya mati, tetapi ya engine-nya ekonominya tidak bergerak lagi begitu. Itu yang pertama Pak. Kedua mengenai masalah aspek prostitusi ya, misalnya contohnya di perkotaan. Nah ini memang aspek fenomena sosial yang sangat menarik sebenarnya. Bagaimana ada suatu kota yang dulunya bagian kota ya itu memang memproduksi akan hal itu ya, dan memang itu adalah fenomena yang sejak zaman dahulu kala ya Pak. Memang itu suatu habits daripada bisnis komersial yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala begitu. Dan banyak juga itu kota-kota menjadikan itu sebagai strategi untuk pengembangannya, ya kan? Yang paling terkenal ya tentu saja kita lihat di Amsterdam, ya kan?
di Amsterdam itu sangat terkenal ya, red light district ya kan. Nah, kita waktu baru pertama ke Belanda dulu, wah itu jalan-jalan ke sana tuh tahun 2000 tuh ya. Kita heran nih orang, ada ya dikembangkan di sini ya, beda ya dengan kita ya ditutup-tutupi begitu atau. Nah, ya Kak, tadi itu sangat terkait dengan yang pertanyaan ketiga Pak, terkait dengan budaya. Nah, budaya itu memang suatu aspek ekonomi kota juga begitu yang harus dikembangkan. Nah, tadi prostitusi tadi itu termasuk aspek budaya itu, ya kan? Dan juga bagaimana di pelegalan ganja misalnya, ya di sana kita bisa di kafe untuk beli, tapi kalau di luar kafe nggak boleh begitu. Nah, itu juga menjadi tempat yang sangat menyenangkan bagi orang untuk datang ke Belanda begitu. Ya, dan banyak sekali Belanda di Amsterdam ini ya, khususnya Amsterdam itu memang kota yang sangat terkenal dari aspek budaya. Dan itu budayanya budaya yang kelas tinggi juga, dalam arti musik-musik klasik itu kan kita harus bedakan nih, ada budaya bawah, budaya atas ya. Ya, kalau dalam teori itu ada. Kalau budaya atas itu dia sifatnya tidak massal, ya kan. Kalau budaya bawah itu massal, ya ada festival, kirapan, ya. Itu rame-rame di jalan. Nah, itu kalau melibatkan massal itu, kalau kata teorinya itu budaya bawah. Kalau budaya atas itu tidak, dia lebih ke private begitu ya. Nah, kecenderungan daripada kita dalam mengembangkan pariwisata budaya sebenarnya kita jangan sampai memikirkan bahwa ketika kita mau mengekonomikan budaya ini ya, membentuk kota-kota budaya itu mempopulerkan budaya di suatu kota itu untuk membuat budaya itu langgeng gitu atau berjalan terus ya, bukan. Itu semata-mata hanya untuk ekonomi begitu. Ya, karena untuk pengembangan daripada budaya itu sendiri itu adalah dari masyarakat itu sendiri. Ya, dia mengembangkan dari keluarganya ya, dari satu sukunya, dari kelompok-kelompok sosialnya, itu yang mereka kembangkan. Tapi kalau untuk mengatakan bahwa kita berbudaya, kota berbudaya begitu, mau mengembangkan pariwisata budaya, itu sebenarnya hanya untuk ekonomi. Tidak pernah ada yang berhasil ya korelasi antara mengembangkan pariwisata budaya itu dengan katanya mau mengembangkan budaya daerah itu. Gitu. Itu hanya untuk ekonomi dia bisa masuk. Nah, jadi terkait tadi, apakah kita juga memilih hal itu? Ya, kalau untuk prostitusi tadi, ya kalau Amsterdam itu kan kota yang paling diminati oleh seluruh makhluk hidup di dunia ini. Nah, itu. Jadi kalau ada gium begitu ya, good girls goes to heaven, gitu. Bad girls goes to Amsterdam. Nah, jadi antara itu dua hal itu memang itu sangat terkenal untuk kita kalau ke Amsterdam begitu. Ya, karena di sana budayanya ya itu sangat menyenangkan hati setiap orang yang hadir gitu, di Amsterdam. Ya. Itu Pak. Jadi yang penting tadi adalah aktornya Pak. Di mana titik kesejahteraannya begitu, apa yang dia butuhkan itu yang harus disediakan. Ya. Supaya kota itu hidup dan bisa menghasilkan juga kehidupan bagi orang yang tinggal di sana. Gitu. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Saragi atas jawabannya. Langsung saja ke pertanyaan terakhir, sekaligus pertanyaan penutup. Di sini ada nama akunnya Silvania Huta Galung. Kepada Saudara Silvania Huta Galung dipersilahkan. Jadi atau enggak?